Halo, Shalom, wanitanya Allah dimanapun berada. Bertemu dengan saya Pastor Salim Mataheru. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya mau share sesuatu buat kita semua, ya, wanitanya Allah dimanapun saudara berada. Saya mau share satu kebenaran firman Tuhan dan saya percaya saudara diberkati, saudara akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita melihat betapa pentingnya peran wanitanya Allah. Dan Tuhan inginkan saudara dan saya mengambil bagian ini. Bagaimana, ini tema saya hari ini adalah bagaimana fungsi seorang wanitanya Allah. Ya, fungsi wanitanya Allah. Saya ajak kita buka dalam firman Tuhan, kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, saudara. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Kita baca sama-sama ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wah, kalau perempuan dengar ayat ini kayaknya kita semua senang sekali ya, bahwa suami kamu harus dengar saya, kalau tidak doamu akan terhalang. Tetapi yang saya mau bahas adalah tentang wanitanya Allah, bahwa ayat ini Tuhan bicara tentang fungsi seorang wanitanya Allah yang sangat-sangat jelas. Tuhan berkata bahwa wanitanya Allah adalah pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Nah saudara, kita wanitanya Allah adalah pewaris kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan. Pewaris itu bicara tentang apa? Sesuatu yang diturunkan atau dipercayakan di mana? Di dalam dunia. Jadi bayangkan saudara, kalau wanita ya dia nggak mengerti fungsi perannya, maka dunia ini akan hancur, itu istilahnya. Tapi wanita yang takut Tuhan, wanita yang mengasihi Tuhan, waktu dia mengerti perannya sebagai seorang pewaris dari kasih karunia Tuhan di dalam dunia, saya percaya dia akan berfungsi dengan sangat tepat dan sangat baik, dan suaminya akan aman, anak-anaknya akan aman, rumah tangganya akan aman, keluarganya akan aman, kotanya akan aman, daerah bangsanya akan aman, karena wanitanya Allah berfungsi sebagai wanitanya Allah yang sangat baik dan sangat luar biasa. Saudara yang terkasih, Alkitab katakan bahwa fungsi kita dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 7 tadi sangat jelas, bahwa kita adalah pewaris dari kasih karunia di dalam kehidupan. Kasih karunia Bapa itu mengalir dalam diri kita, penolong. Saudara bisa bayangkan, kita adalah penolong. Kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 18, saya akan bahas kupas tuntas untuk kita mengerti fungsi kita sebagai wanitanya Allah yang jadi penolong dalam roh ya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Saudara kalau punya Alkitab silakan buka bersama dengan saya dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa arti sepadan, saudara? Apa arti penolong? Nah, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menjadikan perempuan pertama sebagai teman bagi Adam, seorang yang cocok kepada Adam, seorang yang Tuhan mengerti bahwa perempuan ini perempuan yang cocok dengan Adam. Apa yang Tuhan katakan seorang penolong baginya yang sepadan dengan Adam, apa maksudnya? Teman yang cocok untuk membantu Adam. Apa yang Tuhan katakan tentang yang namanya cocok atau sepadan? Penolong yang sepadan, apa artinya? Seorang teman hidup, seorang penolong yang sepadan. Dalam bahasa Inggris dikatakan and help, atau menjadikan bantuan kepada seorang pria, seorang suami. Dan ini punya pengertian sangat dalam, saudara, bahwa dari tulang rusuk kita dipakai atau dibentuk oleh Tuhan menjadi penolong di dalam roh. Saudara, kata penolong ini bicara tentang apa? Orang yang menolong
Orang yang menolong berarti orang yang kuat di dalam roh. Dan orang yang kuat di dalam roh adalah orang yang melangkah dan berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, yang mengerti kehendak Tuhan, yang mengerti rencana Tuhan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 tadi dikatakan sangat jelas, kita adalah pewaris dari tata kasih karunia Allah di muka bumi. Jadi wanita penolong, engkau dan saya harus berfungsi dengan tepat. Berfungsi dengan sangat tepat, penolong di dalam roh. Makanya banyak wanita yang tidak mengerti fungsi ini, mereka juga lah yang menghancurkan rumah tangganya. Kita buka sebentar di dalam kitab Amsal pasal yang ke-14, saudara. Yang punya Alkitab buka sekarang dengan saya. Kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat pertama. Ini yang terjadi kalau perempuan yang tidak berfungsi dengan baik, penolong dalam roh. Kita baca. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, amin. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudara bisa bayangkan, perempuan yang bodoh ini punya konotasi perempuan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga apa yang terjadi? Perempuan ini yang akhirnya menghancurkan apa yang dibangun dengan tangannya sendiri. Nah, tangan bicara tentang kekuatan, tangan bicara tentang pekerjaan, tangan juga bicara tentang usaha, tangan bicara tentang sesuatu yang dia inginkan dan dia ingin capai, dan itu yang dia lakukan. Tetapi pada saat tertentu dia meruntuhkan sendiri dengan tangannya. Saudara bisa bayangkan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Nah, apa yang Tuhan katakan? Apakah kita bekerja dengan tangan kita? Tangan bicara tentang sesuatu yang ada usaha. Perkataan kita harus mengusahakan berkat yang terjadi. Amsal juga bicara bahwa hidup dan mati seseorang dikuasai oleh mulutnya. Perkataan yang baik membangun, perkataan yang tidak baik meruntuhkan. Ini pengertian di situ, saudara. Makanya perempuan yang bijak mendirikan rumahnya dengan perkataan-perkataan yang baik. Dalam situasi yang sangat tidak mengenakan ini, saudara harus berfungsi dengan sangat baik sebagai penolong di dalam roh untuk membangun rumah tangga saudara dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menolong, perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan. Dalam situasi seperti ini, saudara perlu berdiri menjadi seorang penolong di dalam roh untuk berfungsi dengan baik. Nah, perempuan punya telinga paling peka untuk mendengarkan gosip-gosip atau kata-kata yang menakutkan. Itu bikin kita lemah, saudara. Nah, perempuan penolong tidak seperti itu. Telinga rohnya akan dipertajamkan untuk mendengarkan hal-hal yang Tuhan berbicara. Dan dia nggak takut dengan kabar yang tiba-tiba, kabar-kabar yang celaka yang tiba-tiba, karena rohnya ini sangat baik. Dia menjaga kualitas iman rohnya untuk berdiri menyampaikan kabar baik. Wanita yang bijak, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya dengan kata-kata baik, kata-kata menguatkan, kata-kata menolong, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang penuh dengan satu berkat ilahi dalam keluarganya. Tapi wanita yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudara bisa bayangkan ya, kadang-kadang kelemahan kita ini di perasaan. Nah, rasa ini kalau saudara rasanya salah, semua akan jadi salah. Makanya kita perlu menyerahkan perasaan ini kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Kalau kita menyerahkan rasa ini kepada pimpinan Roh Kudus, maka semua yang kita rasa ini, saya percaya kita merasakan yang Tuhan rasakan. Dan itu punya nilai lebih besar untuk menaklukkan segala sesuatu yang membuat saudara akhirnya hilang berkat. Perasaan ini perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara dan saya itu seperti air yang sangat sejuk, mengalir dengan lembut. Tapi air juga bisa menghancurkan tembok-tembok yang keras, saudara. Itu kita, air yang bisa melembutkan atau menghancurkan orang-orang yang punya sikap hati yang keras. Dengan perkataan yang lemah lembut kita membangun orang. Nah, kembali ke fungsi wanitanya Allah. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Amsal 31, saudara, kita buka sebentar. Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 31 bicara tentang wanita yang bijak.
wanita yang sangat cakep, yang bisa mengatur seluruh kehidupannya dia untuk orang lain diberkati. Ya, wanita penolong, wanita bijak adalah wanita yang bisa mengatur seluruh hidupnya untuk orang lain diberkati. Saudara, kita lihat istri yang cakap ayat 10 dari Amsal 31. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Artinya, istri yang cakap ini adalah satu-satunya yang sangat terpenting, lebih daripada emas, perak, apapun nilainya. Kenapa dikatakan dia cakep? Karena dia bisa mengayomi rumah tangganya. Dia bisa mengatur rumah tangganya dengan hikmat Allah. Ya, ini luar biasa. Nah, apa yang terjadi di ayat yang ke-11? Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Artinya, istrinya ini bukan seorang yang selalu membuat rugi suaminya. Saya rindu wanitanya Allah dari akhir zaman. Ayo kembali ambil pakaian roh, saudara, jadi penolong di dalam roh. Kita bukan memfoya-foyakan keuangan yang ada, tapi kita menggunakan dengan kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga hati suami kita percaya sepenuhnya untuk hal apapun bahwa kita bisa menjadi bendahara Tuhan yang baik, mengatur semua dengan bijak. Ya, ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Sepanjang umurnya, walaupun hatinya mungkin ada gundah gulana, kadang-kadang ada rasa nggak enak, nggak nyaman, tapi dia tetap berfungsi dengan sangat baik kepada suaminya. Dia tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya. Dan ini contoh seperti Abigail dan Nabal. Abigail adalah seorang wanita yang sangat bijak, lembut, sangat baik, taat, setia. Tapi suaminya Nabal seorang yang keras hati, seorang yang bodoh, seorang yang sangat-sangat jahat. Alkitab katakan dalam 1 Samuel pasal 25. Tapi Abigail tetap menunjukkan sikap yang penuh kasih kepada suaminya sepanjang umur hidupnya dia. Dan ini luar biasa. Wanitanya Allah harus mengalami hal seperti ini. Ayat 13 dari Amsal 31. Ia mencari bulu domba dan ramid dan senang bekerja dengan tangannya. Ini bicara tentang apa? Dia seorang yang rajin. Gak pernah dia menuntut suaminya atau orang lain untuk memperhatikan dia. Tapi dia berusaha untuk bisa mengerjakan apapun yang dia temui dengan tangannya. Dia kerjakan semua sehingga dia bisa menunjukkan bahwa apapun yang dia perlukan dia punya, apapun yang keluarganya butuhkan mereka punya, karena dia nggak pernah memberi beban palsu kepada orang lain. Dia berusaha sendiri. Ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh mendatangkan makanannya. Dia selalu menghadirkan makanan ke dalam rumahnya. Seperti orang yang dari kapal-kapal itu, kalau dari mana-mana datang membawa semua barang-barang dari semua negara, dan orang mengambil barang-barang dari kapal. Demikian wanitanya Allah, dia menyediakan segala sesuatu untuk semua orang bisa menikmati di dalam rumah tangganya. Ayat 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia bangun subuh-subuh. Wanitanya Allah tuh gak malas, bangun subuh-subuh, menyediakan segala sesuatu, memasak untuk keluarganya, dan mengatur hamba-hambanya dengan tugas. Pelayan-pelayannya dikasih tugas. Jadi rumah tangganya itu sangat bersih, segar jiwa rohnya. Kenapa? Orang yang tinggal dengan dia tidak dibiarkan malas. Mereka semua diatur untuk apa? Bekerja, rajin. Anak-anaknya dia ajari mereka bekerja, dan dia bertugas untuk selalu disediakan semua yang dibutuhkan, yang disiapkan dalam meja makan untuk seisi keluarganya bisa makan dengan baik. Ayat yang ke-16, ia membeli sebuah ladang yang diinginnya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Dia seorang pengusaha. Wanitanya Allah itu seorang yang penuh dengan hikmat, kebijaksanaan. Dia tahu bagaimana cara mendatangkan keuangan, dan dia membeli tanah, dan dia membuat usaha kebun anggur supaya dengan usaha ini bisa lanjut kelangsungan kehidupannya. Jadi wanitanya Allah ini sangat mandiri, saudara. Mandiri. Dia seorang yang kuat, seorang penolong dalam roh yang sangat luar biasa. Ayat 17, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, menguatkan lengannya. Dia seorang yang pekerja keras. Dia bukan seorang yang malas.
wanitanya Allah, seorang yang kuat, seorang yang bijak, berhati mulia, seorang yang pintar, seorang yang inovatif, seorang yang elegan, seorang yang kreatif, seorang yang positif, seorang yang inspiratif. Itu wanitanya Allah. Semuanya ada di dia. Teman pewaris dari tata kerajaan Allah di dalam dunia. Wow, luar biasa. Ayat yang 19. Tangannya ditaruh kepada jendera, jari-jarinya memegang pemintal. Artinya dia tetap bekerja, saudara. Dia tetap membawa cahaya di dalam rumah tangganya dan bekerja dengan hatinya karena dia mengasihi seisi keluarganya. Dan dia tahu dia penolong. Berarti dia orang yang lebih kuat dari orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Saya nggak bicara tentang fisiknya, saudara, tapi saya bicara inilah kekayaan roh seorang wanitanya Allah. Ayat 20, yang memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia orang yang suka berbagi, seorang yang baik hati. Dia nggak bisa lihat kalau dia punya, orang nggak punya, dia nggak bisa. Dia selalu menolong orang. Dia selalu menolong orang. Dan ini adalah ciri karakter yang baik dari seorang wanitanya Allah. Ayat 21, ia nggak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Luar biasa. Jadi karena ada salju dingin luar biasa, dia sudah tahu bagaimana mempersiapkan pakaian yang hangat untuk seisi rumahnya. Artinya wanitanya Allah selalu memberikan keamanan dan kenyamanan di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya. Kenapa? Karena hatinya ada di dalam firman. Hatinya selalu mendengarkan apa yang Alkitab katakan. Hatinya selalu belajar dari isi firman, dan firman ini menguatkan imannya. Kita lanjut. Yang membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Dia membuat tempat tidurnya dengan spray yang indah. Pakaiannya dia jahit dengan luar biasa. Saudara bisa bayangkan, pakaiannya itu dari lenan halus. Berarti dia seorang yang juga mempercantik dirinya untuk tetap menampilkan yang terbaik, karena dari luar orang melihat dan dari dalam orang bisa merasakan bahwa dia tinggal di dalam pergerakan roh. Dari luar orang melihat dan dari dalam orang bisa merasakan bahwa dia tinggal dalam pergerakan roh. Wanitanya Allah, saudara harus tampil seperti ini, ya. Ayat 22. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua. Ada banyak buku yang menceritakan bahwa seorang pria yang berhasil itu karena ada banyak wanita penolong di belakang mereka. Saya percaya kita semua wanitanya Allah, kita menjadi seorang yang mendukung suami kita dalam segala pergerakan. Ayat 24, yang membuat pakaian lenan dan menjualnya, menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Artinya ia menjual semua yang dia kerjakan. Dia mulai berbisnis, mengerjakan segala sesuatu untuk apa? Penghidupan di dalam keluarga rumah tangganya. Makanya wanitanya Allah itu seorang yang tidak, maaf kata, nggak tinggal dalam roh penderitaan. Wanitanya Allah itu nggak tinggal dalam roh penderitaan, dalam roh kemiskinan, dalam roh ketakutan. Tidak. Wanitanya Allah itu diperlengkapi oleh Tuhan dengan kemampuan yang luar biasa. Nah, saudara kalau merasa kurang atau nggak bisa, perlu berdoa, minta Tuhan urapi saudara, berikan saudara roh yang baru untuk merasakan bahwa saudara sanggup dan pasti bisa mengerjakan bagian yang penting dalam keluarga saudara, karena saudara dilengkapi oleh Tuhan untuk hal ini. Ayat yang ke-26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya lemah lembut ada di lidahnya. Setiap perkataannya selalu membangun, perkataannya memotivasi orang. Saat ada orang yang salah, dia memberikan jalan keluar untuk keluar dari situ. Jangan lagi berkata yang salah, dia bimbing orang untuk melangkah ke jalan yang benar. Hatinya selalu baik dan benar, perkataan-perkataannya selalu membangun orang lain. Ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Wow, wanitanya Allah jangan cuek dengan rumah tangga saudara. Harus saudara perhatikan, saudara bangun rumah tangga saudara dengan roh takut akan Tuhan. Perhatikan rumah tangga saudara, ya, perhatikan rohani rumah tangga saudara. Jam doa anak-anak saudara, jam doa keluarga saudara, dukung iman suami saudara. Dia memperhatikan keluarganya. Seorang wanitanya Allah
selalu mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Dia tidak akan membiarkan rumah tangganya tidak mengalami jamahan Roh Kudus. Dia akan perhatikan keluarga rumah tangganya untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Semua anak-anaknya bisa merasakan kehangatan yang diberikan oleh wanita penolong, sehingga mereka menyambut dia dengan berkata, berbahagialah. Lalu suaminya berkata begini sama dia di ayat 29, banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Wanita ini dipuji oleh suaminya. Suaminya berkata, betul di luar sana banyak wanita berbuat baik, tetapi kamu lebih terbaik dari mereka semua. Ini luar biasa. Wanitanya Allah. Saudara harus mengerti fungsi peranan saudara sebagai wanita penolong dalam roh. Ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Artinya di luar ini ya itu hanya sebentar saja. Saudara, yang harus diperhatikan adalah inner beauty lebih dari segala-galanya. Dari dalam ini terpancar hal-hal yang baik, supaya dari luar akan terpancar kemuliaan Tuhan. Kalau dari dalam ini baik, dari luar akan terpancar kemuliaan Tuhan. Dan ayat terakhir dari ayat 31, Amsal 31. Berilah kepada dia bagian dan hasil tangannya, bila perbuatan memuji dia di pintu-pintu gerbang. Wanita seperti ini pantas dan layak dipuji. Saudara yang terkasih, di akhir zaman ini dan di situasi seperti ini, Tuhan sedang bangkitkan kegerakan wanita-wanitanya Allah penolong dalam roh untuk berdiri menjadi penyambung lidah Tuhan di akhir zaman, untuk menguatkan, memberkati, menolong mereka di dalam roh, saudara. Dan saya percaya hari ini engkau tidak tinggal dalam perbudakan pikiran yang sia-sia. Engkau tidak akan tinggal dalam perbudakan hati yang penuh dengan amarah dan kebencian. Saudara harus keluar dari situ dan melangkah dalam panggilan ilahi, dan saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari berfungsi dengan baik di wanita penolong dengan luar biasa, dan saya yakin saudara dipilih oleh Tuhan menjadi penolong di dalam roh. Saya akan berdoa saudara. Kita berdoa sama-sama saudara. Haleluya. Hamba berdoa bagi semua yang mendengar akan firman Tuhan ini, khususnya wanitanya Allah. Bangkitkan kami punya iman, buat kami berfungsi dengan baik, di penolong dalam roh, dan kami berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami dengan roh yang taat, yang setia, yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you all. Amin.